Selamat sore anak-anak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat. Luar biasa. Luar biasa kalau seperti itu. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita lakukan beberapa kegiatan bersama-sama. Tentunya anak-anak masih ingat bagaimana ketika mengucapkan salam dan tepuk PPK. Apakah masih ingat anak-anak? Masih Bu Guru. Sepertinya sudah lupa. Mukanya iya, tidak bersemangat lagi. Oke, mari kita lakukan bersama-sama adik-adik ya. Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sudah bisa? PPK. Oh iya, pintar sekali nih Lu Sarah. Iya, dia menambahkan, luar biasa kreatifnya. Oke, baiklah sekarang kita lanjutkan dengan berdoa. Setiap kita memulai sebuah kegiatan atau mengakhiri suatu kegiatan anak-anak, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sepakat? Sepakat. Sepakat Bu Guru. Ya, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, sekarang anak-anak bisa melihat di sini. Ini gambarnya siapa kira-kira? Kalau menurut anak-anak, kalau menurut Juni, kira-kira ini mirip dengan siapa? Pak Michael. Ini mirip dengan Michael, gantengnya seperti itu ya. Oke, rambutnya juga mirip. Oke, sekarang supaya lebih mirip dengan Michael yang sekarang ini sedang memakai pita merah di kepalanya, habis itu ada benderanya. Nah, sekarang coba kita nyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila. Aduh, tidak bisa. Ya, oke. Setelah kita nyanyikan lagunya, sekarang adik-adik, Ibu ingin bertanya. Pertanyaannya dalam bentuk teka-teki. Pasti semuanya suka teka-teki, ya atau tidak? Ya. Ya. Yang pertama, siapa yang pintar, siapa yang cepat, siapa yang berani, akan Ibu kasih hadiah, yaitu acungan jempol. Yang pertama, aku adalah wujud benda. Aku ada, tetapi tidak kelihatan. Aku adalah, siapa yang berani, ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Ya Bu Guru. Adalah wujud benda. Aku ada, tapi tak kelihatan. Aku adalah, Gas Bu Guru. Gas Bu. aku adalah Gas. Gas. Angin. Gas. gas. Pintar sekali anak-anaknya Ibu ini. Iya, gas Michael, bukan Gaspar. Gas ya Michael ya. Oke. Di nomor yang kedua, aku adalah wujud benda. Aku sangat disukai anak-anak karena aku dingin dan manis. Aku adalah siapa? Aku adalah apa? Dan wujudku adalah apa? Nilu Saras, bisa bantu Ibu? Bisa Ibu. Aku adalah es krim dan wujudku adalah cair. Pintar sekali anak cantik. Oke, Iya, terima terima kasih. kasih, Dan Guru. yang ketiga, aku adalah wujud bentuk wadahnya. Aku adalah benda. Marcelina, aku adalah benda. Cair, Bu. Benda cair, luar biasa. Dan yang terakhir, yang nomor terakhir, aku adalah sebuah benda. Aku biasa digunakan ketika ibu membuat kue. Aku meleleh jika aku dipanaskan. Maka aku adalah Yeni. Gula. Aku adalah mentega. Pintar sekali Maria. Tepuk tangan dulu untuk kamu semua. Tepuk tangan, tepuk salut, tepuk luar biasa. Oke. Nah, sekarang adik-adik, kira-kira dari pertanyaan tadi, dari teka-teki tadi, menurut kamu siapa yang bisa kira-kira menemukan apa kira-kira materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Siapa yang tahu kira-kira apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Saya Ibu. Kan? Tahu Siapa kita- yang bisa Saya Ibu. Oh iya, Made. Silakan Made, anak pintar. Tentang wujud benda Ibu.
Oh, tentang wujud benda. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Mungkin ada yang lain? Saya, Bu. Tentang air, Ibu. Oh, tentang air. Oke. Mungkin ada lagi? Lagi satu. Saya Bu Guru. Oke, Juniawan. Perubahan wujud benda, Bu. Pintar sekali, luar biasa. Nah, semua jawaban kamu itu semuanya bagus, semuanya benar. Tetapi ada yang paling benar, yaitu hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, oke. Apa tujuan kita belajar hari ini? Adik-adik, ada 4 tujuan kita belajar. Yang pertama, setelah kita menyimak video perubahan wujud benda, kita mampu menganalisis informasi perubahan wujud benda mencair dengan benar. Lalu yang kedua, setelah melakukan percobaan, jadi pada pembelajaran ini, adik-adik sebentar akan melakukan percobaan sendiri. Ya, sehingga adik-adik pada akhirnya mampu membuat laporan informasi terkait perubahan wujud benda mencair dengan benar. Lalu kemudian setelah menyimak video, adik-adik bisa memilih satuan berat baku dengan tepat. Lalu yang terakhir, setelah mengamati contoh, adik-adik bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan satuan berat dengan benar. Oke, sekarang mari kita tonton video berikut. Nah, setelah menonton video tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Apakah terjadi perubahan wujud pada es krim tersebut? Lalu, perubahan wujud apakah yang terjadi? Dan yang terakhir, mengapa es krim tersebut mencair? Jadi, sekalian informasi di video tadi itu ada peristiwa perubahan wujud benda, ada es krim yang dipegang oleh seorang anak, kemudian es krim itu terkena panas matahari lalu mencair. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kira-kira siapakah yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi video tadi? Yang pertama, apakah terjadi perubahan wujud benda pada es krim tersebut? Menurut Michael? Ulang lagi pertanyaannya, Ibu. Saya kurang dengar jaringan. Oh iya, tadi setelah kita tonton videonya, ada video perubahan wujud benda, di mana ada seorang anak, dia memegang es krim. Lalu es krim itu terkena panas matahari dan mencair. Nah, ada pertanyaan setelah kita menonton video tadi. Pertanyaan yang pertama, apakah terjadi perubahan wujud pada es krim tersebut menurut Michael? Saya, Bu, dari padat ke cair. Oh, berarti ada terjadi perubahan wujud benda ya, Michael? Ya, perubahan wujud benda, Bu. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kalau menurut Yeni, perubahan wujud apakah yang terjadi pada es krim tersebut? Perubahan wujud dari padat mencair, Ibu. Oh, pintar sekali. Lalu kemudian menurut Hestria, kira-kira mengapa sampai es krim tersebut mencair? Hestria? Atau menurut yang lain? Menurut Saya, Bu Guru. menurut Iwan? Saya Bu Guru. Kira-kira Saya Bu Guru. mengapa es krim tersebut mencair? Menurut saya karena terjadi perubahan suhu, Bu. Oh, terjadi perubahan suhu. Karena terkena sinar matahari. Luar biasa sekali jawabannya. Iya, jadi seperti itu adik-adik. Nah, pada benda padat adik-adik bisa mengalami perubahan wujud. Sama seperti es tadi. Nah, akan tetapi benda padat itu bukan hanya sekedar es saja adik-adik. Ada macam-macam lagi. Nah, untuk mengetahui bagaimana dan apa saja kira-kira benda di sekitar kita yang merupakan benda padat tetapi dia bisa berubah wujud, maka adik-adik boleh lakukan percobaan berikut ini sendiri. Berarti mandiri, tanpa ada bantuan dari teman lain. Oke, bisa adik-adik? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Bisa, Ibu. Bisa. Ada mulai melempem mereka. Halo? Iya. Jadi, Ibu. oke. Nah, mungkin sekarang kamu bertanya, kira-kira, aduh Ibu Guru, kenapa suruh kami buat
percobaan seperti itu. Nah, percobaan itu ada tujuannya adik-adik, yaitu agar kamu mengetahui wujud benda, perubahan wujud benda yang terjadi pada sebuah benda padat dan penyebab terjadinya perubahan wujud benda tersebut. Nah, maka sekarang siapkan bahan-bahan sebagai berikut, seperti lilin, korek, mentega, es batu, potongan coklat, gula pasir, sendok makan, dan lakukanlah kegiatan-kegiatan seperti pada langkah-langkah kegiatan berikut. Ibu kasih waktu 5 menit. Bisa tidak? Bisa, Bu Guru. Bisa, Bu. Lah kita cari benda-bendanya. Oh iya, tapi kemarin kan sudah Ibu ingatkan lewat WA Group. Ya toh Michael ini pengaruh terlalu sibuk pergi bermain. Ya, Ibu. Saya lupa, Ibu, sehingga saya lupa taruhnya di mana. Oh iya, tanya Mama taruhnya di mana? Mungkin di dapur atau di mana ya Michael ya? Michael memang sering begitu, Bu Guru. Oke, Juniawan dan Michael ini pasti sukanya ribut. Oke, sekarang lanjutkan pekerjaannya. Coba kamu buat, praktekan ini, lakukan. Coba cari tahu apakah mentega itu kan di sini ada suruhannya, ada langkah-langkah kegiatannya. Nyalakan lilinmu terlebih dahulu. Kemudian letakkan secara bergantian pada sendok makanmu mentega, es batu, potongan coklat, dan gula pasir. Jangan diletakkan bersamaan, satu-satu. Nah, taruh dulu menteganya. Sekarang kamu lihat, apakah ada perubahan yang terjadi pada mentega tersebut. Begitupun pada es batu, pada potongan coklat, dan gula pasir. Bisa dipahami ini? Bisa, Bu Guru. Oke, sekarang Ibu itu 5 menit. Setelah itu, silakan kalian laporkan hasil pekerjaanmu. Oke, waktu selesai. Sekarang Ibu minta Nilu Saras Priyanti laporkan hasil pekerjaanmu. Iya, Bu Guru. Tadi saya sama teman-teman kelompok sudah melakukan percobaan. Nah, dari percobaan tersebut ada beberapa benda yang saya letakkan di atas sendok. Pertama ada mentega. Nah, setelah saya letakkan menteganya, ternyata menteganya mencair ketika kena panas dari api lilin tersebut. Kemudian ada potongan coklat. Nah, potongan coklatnya juga mencair dia, Bu Guru. Kemudian gula pasirnya dia mencairnya nggak terlalu keras tapi sedikit. Kemudian bendanya saya lupa ya, apa lagi satu bendanya ya? Es batu? Es batunya, oh ya, es batunya juga mencair, Bu Guru. Nah, itu tadi yang saya lakukan bersama teman-teman. Oke, luar biasa. Tepuk salut dulu untuk kelompok Nilu Saras Priyanti. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Iya. Dan kita tidak Nilu Saras simpulkan apa yang sudah Nilu Saras dan teman-teman lakukan di dalam kelompok. Maksudnya dari beberapa benda tadi yang sudah mencair itu mungkin bisa disimpulkan dalam beberapa kalimat seperti itu. Bisa, Bu Guru. Bisa, luar biasa. Untuk kegiatan percobaan tadi, kami bersama teman-teman bersama anggota kelompok saya itu menyimpulkan bahwa perubahan wujud benda dari padat ke cair itu namanya prosesnya mencair. Nah, ketika mencair tersebut itu terkena oleh suhu panas. Maka dari itu penyebabnya terjadi perubahan suhu. Seperti itu, Bu Guru. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Nah, sekarang Ibu minta satu kelompok lagi untuk mempertanggungjawabkan hasil percobaannya di dalam kelompok. Ibu minta Hestria. Hestria ada? Kalau tidak, Ibu minta Sartini. Coba Sartini simpulkan dari apa yang sudah dilakukan tadi, sama seperti yang sudah dilakukan oleh Nilu Saras Priyanti bersama dengan teman-temannya.
kesimpulannya Ibu bahwa ada perubahan wujud benda dari benda-benda yang sudah dicoba. Itu ada mentega, gula pasir, es batu, batangan coklat, dan Gula. gula. Iya, oke. Nah, itu berarti ada perubahan wujud benda yang terjadi. Oke, kenapa kira-kira? Siapa yang tahu kira-kira dari semua hasil percobaan itu tadi? Kira-kira siapa yang tahu mengapa sampai benda-benda tersebut mengalami perubahan wujud? Karena macam mentega Ibu, karena dipanaskan maka dia mencair. Kemudian begitu juga es Ibu, karena dikena sinar matahari mungkin maka es itu mencair. Kemudian kalau esnya itu taruh di kulkas maka es itu membeku Ibu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Michael, anak pintar. Oke, nah sekarang siapa yang suka bernyanyi? Saya Bu Guru. Kira-kira siapa yang suka bernyanyi di sini? Semuanya suka bernyanyi? Suka Saya, Bu Bu. Guru. Saya suka Ibu. Oh iya, padahal semuanya suka bernyanyi. Nah, sekarang kita bernyanyi bersama-sama tentang satuan berat. Kita mengandaikan saja teman-teman karena waktunya ini mengandaikan saja kita sudah bernyanyi bersama-sama. Lanjut. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa kira-kira menjawab pertanyaan berdasarkan lagu tadi yang sudah kita nyanyikan bersama-sama? Kira-kira apa saja yang termasuk dalam satuan berat? Kilogram. Kilogram, bagus sekali. Selain Sarah, siapa lagi yang bisa? Ayo, jangan malu-malu. Program Ibu. Iya, Gram, Bu. Miligram. miligram, kilogram, kilogram, Hektogram juga. Hektogram. hektogram. Setelah hektogram, Dekagram. Bu. Dekagram. dekagram. Setelah dekagram, Gram. gram. Desigram. Gram. Setelah desigram, Sentigram. Sentigram. setelah sentigram, ada. Miligram. Miligram. Nah, sekarang adik-adik, dibaca apakah satuan berat yang ditulis CG? Sentigram Bu Guru. Sentigram, pintar sekali, luar biasa. Nah, sekarang coba kamu perhatikan resep kue berikut. Siapa yang suka makan kue di sini? Saya Kalau suka. ibu lihat, Saya Bu. oh, semua. Mantap. Jangan terlalu suka makan kue, nanti giginya sakit. Oke, sekarang perhatikan bahan-bahan untuk membuat kue coklat berikut. Nah, di sini coba siapa yang bisa membantu ibu membaca bahan untuk membuat kue coklat berikut. Ada yang bisa? Oke. Saya, Bu. Oh iya. Sekarang iya, silakan Marcelina. Bahan-bahannya ada Bahan-bahan 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok. SDT itu apa, Ibu? siapa yang tahu SDT itu apa kira-kira? Siapa yang tahu kalau mamanya buat kue di rumah pasti mama bilang, "Aduh, 2 SDT." SDT itu sendok teh. Setengah Bu. sendok. Oh Sendok iya. teh. Sendok teh. Garam. Oke. Nah, jadi Setengah iya. sendok teh garam, Iya. 5 butir putih telur. Bahan yang dicampur menjadi satu. SDM itu apa, Ibu? Sendok makan, Bu. Oh, SDM 1 sendok makan ibu. Ibu lagi. Satu sendok makan deh. Bagaimana cara bacanya ini, Bu? Baking. Itu baking power, Bu. Baking power. Michael bilang, Ibu. Oh iya, baking powder. Aduh, Power bukan power. Powder. Oh, baking powder. 25 gram coklat bubuk. 125 gram mentega. 25 gram
maizena, 1 kilogram coklat masak. Sudah jadi kuenya, Ibu. Oke, sekarang kira-kira siapa yang bisa menemukan kira-kira satuan berat yang baku, satuan berat yang biasa dipakai dalam mengukur berat sebuah benda. Seperti tadi pada lagu ada kilogram, ada hektogram, ada sentigram. Kira-kira siapa yang bisa menemukan satuan baku pada resep kue ini? Siapa yang bisa? Saya Bu Saya, Guru. Bu. Saya, Bu. Saya Bu. Agus, jangan, Ibu. Saya Bu Guru. Ya, sekarang Agus. Silakan Agus, sebutkan 2, lebih cepat. Di bahan-bahannya itu ada 200 gram Bu, gula tepung, Gram, oke. terus setengah SDT garam Bu. Setengah SDT. Yang 200 gram gula tepung Ibu. Oh iya, 200 gram. Ya, terus 25 gram coklat bubuk, 25 gram bubuk dan 125 gram mentega. oke. Nah, adik-adik, satuan baku itu sama seperti yang ada pada satuan baku untuk mengukur berat, itu sama seperti pada lagu yang sudah kita nyanyikan bersama-sama tadi. Nah, jadi menurut kalian, apakah SDT ini, setengah SDT ini termasuk satuan baku atau tidak? SDT ini termasuk atau tidak? Tidak Ibu, tidak. Oke, pintar sekali. Ternyata kalian sudah memahami apa itu satuan baku. Jadi seperti itu. Kalau misalnya 8 butir kuning telur Michael, 8 butir telur Michael, kira-kira itu satuan baku atau tidak Michael? Beda Ibu, itu Oh, bukan satuan baku dia. Iya, luar Ibu, biasa. Michael salah, Ibu. Benar Ibu, kalau Salah, 8 butir salah. itu bukan satuan baku dia. Nah, jadi Yang satuan Marcelina. baku Ibu gram dan kilogram saja. Iya, pintar sekali. Jadi Marcelina, sama seperti pada lagu tadi, itu tidak disebutkan yang namanya butir pada satuan berat tadi itu yang ada pada lagu. Yang ada pada lagu itu hanya ada kilogram, hektogram, apalagi yang lain? Gram, sentigram, miligram. Jadi tidak disebutkan sendok teh, sendok makan, atau butir, dan lain sebagainya. Jadi sampai di sini, sampai pada materi ini, ada yang belum memahami? Masih ada? Sudah, Bu. Sudah. Sudah mengerti. Sudah, Bu. Nah, sekarang sebagai tugas, adik-adik bisa kerjakan ini bersama-sama dengan teman kelompoknya. Oke. Nah, sekarang adik-adik, siapa kira-kira yang bisa merangkum kembali materi apa-apa saja yang kita pelajari sepanjang hari ini? Materi apa saja yang sudah kita pelajari? Atau apa saja yang sudah bisa kamu pahami setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Siapa yang bisa? Saya Ibu. Saya Bu. Saya Bu. Oke, Sartini. Apa yang sudah Sartini pahami setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran? Saya Bu. Audionya Sartini. Satuan berat, Ibu. Satuan berat. Oke, sekarang kalau Yeni, apa yang bisa Yeni pahami setelah mengikuti kegiatan pembelajaran? Tentang perubahan wujud benda, Ibu. Iya, oke, baiklah. Nah, benda adik-adik mengalami perubahan wujud. Seperti benda padat, dia bisa mencair. Nah, benda-benda itu tadi, seperti yang sudah adik-adik lakukan percobaan, ada mentega, kemudian ada es batang, kemudian ada coklat batang, ada juga gula, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda tersebut dapat mengalami perubahan wujudnya karena dipanaskan. Lalu kemudian, tadi juga kita belajar tentang satuan berat yang baku. Nah, satuan berat baku itu ada kilogram, hektogram, dekagram, sentigram, miligram, dan lain sebagainya. Sedangkan, untuk diingat, sedangkan sendok teh, ukuran pakai sendok teh, sendok makan,
atau butir dan lain sebagainya itu tidak termasuk dalam satuan baku. Nah, sampai di sini ada yang belum memahami? Sudah bisa dipahami? Sudah Bu Guru. Sudah Ibu. Baiklah, kalau begitu pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sekarang Ibu minta bantuan Agus untuk memimpin doa. Doa selesai. Sekian presentasi dari saya, teman.